suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Ya baik, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang perusahaan Apple, di mana kita ketahui sebelum masuk ke penjelasan yang lebih lanjut. Di sini mungkin teman-teman udah tahu lah bahwasanya perusahaan Apple itu mengenai produk apa saja yang mungkin kita ketahui. Teman-teman di sekitar kita, mungkin di sekeliling kita pun ada yang menggunakan dari produk Apple tersebut. Ya baik, selanjutnya saya akan langsung membahas ke profil perusahaan Apple tersebut. Profil secara ininya, perusahaan Apple tersebut bergerak pertama pada tahun 1976 yang bergerak di bidang komputer atau software. Nah, di sana yang pertama kali didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak dan Ronald Wayne, di mana markas mereka yang pertama yaitu di Cupertino, California. Kita ketahui bahwasanya produk Apple tersebut sangat terkenal di seluruh dunia, bahkan banyak yang menggunakan produk ini di mana-mana. Sampai hingga saat sekarang Apple pun menduduki peringkat kedua dalam hal penjualan maupun desain, hal keamanan yang belum terkalahkan oleh produk apapun dari segi iOS ataupun keamanan yang lainnya. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya pertama dari logo tersebut. Logo yang pertama yaitu adanya seorang yang duduk di bawah pohon Apple. Untuk logo yang pertama yaitu tentang komputer. Yang kedua yaitu menjadi Apple yang setengah, yaitu dimana mereka setelah berhasil mengembangkan produk Apple komputernya tersebut, dan kemudian mendirikan sebuah hal lainnya seperti mengikuti perkembangan zaman, adanya permintaan pasar yang menuntun mereka untuk harus bisa memenuhi kebutuhan pasar, di mana mereka mampu membuat produk seperti iPod untuk alat musiknya, kemudian ada iPhone untuk handphonenya, kemudian ada iPad untuk tabletnya, dan lain sebagainya, yang hingga saat ini mungkin di Indonesia sekarang saja ataupun teman-teman di sekeliling kita banyak yang menggunakan hal tersebut. Sering kita lihat bahwasanya banyak yang menggunakan produk atau brand dari Apple sendiri, baik di negara kita sendiri ataupun bahkan mancanegara pun banyak yang menggunakan dari produk Apple tersebut. Orang banyak menyukai Apple karena dari segi keamanan dan dari identitas yang memiliki handphone tersebut, sangat terjaga atau dijaga keamanan oleh pihak perusahaan brand Apple sendiri. Makanya banyak yang menggunakan iPhone tersebut. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas WC. Kepada Mas WC saya persilahkan. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Inyoman Swece, NIM saya 342. Dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan profil singkat perusahaan Apple. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs beserta dua temannya, yaitu Steve Wozniak beserta Ronald Wayne. Perusahaan ini berpusat di Cupertino, California, Amerika Serikat.
perusahaan yang menyediakan dan mengembangkan serta menjual alat-alat elektronik kepada konsumen. Ada beberapa contoh dari produk yang dikembangkan atau yang dijual oleh perusahaan Apple. Salah satunya telepon pintar atau iPhone, kemudian tablet atau iPad, komputer pribadi Mac, alat untuk memutar musik atau iPod, kemudian jam pintar yang dinamakan Apple Watch. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan perangkat lunak software yang ditawarkan kepada konsumen yang diberi nama macOS dan iOS. Serta masih banyak lagi produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Perusahaan ini dahulu bernama Apple Computer Inc. Namun dengan perkembangan dan metamorfosis menjadi Apple Inc. Dan perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional karena telah hadir di beberapa negara dan hampir di seluruh dunia. Dan pada tahun 2013 perusahaan Apple menjadi perusahaan nomor 3 terbaik atau nomor 3 terbesar di dunia sebagai penyedia perangkat elektronik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan waktu ke MC. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi atau biasa dipanggil Aldi dengan NIM 346 ya. Dimana saya di sini akan mempresentasikan hasil presentasi yang dimana dengan materi saya sendiri itu adalah tentang produk-produk Apple, yang dimana Apple sendiri merupakan perusahaan teknologi yang dimana itu ada merancang, mengembangkan serta menjual produk baik itu perangkat keras, perangkat lunak maupun layanan daring. Nah, untuk perangkat keras sendiri itu meliputi smartphone, yaitu ada iPhone, terus komputer tab itu ada Apple Tab, terus untuk laptop atau biasa disebut komputer pribadi itu ada Mac, serta selain itu pula ada jam tangan pintar atau smartwatch itu ada Apple Watch. Dan untuk pengeras suara portable itu ada Apple TV. Selain itu pula ada MP3 atau pemutar media portable itu ada iPhone serta lain sebagainya. Nah, untuk perangkat lunak itu sendiri itu meliputi sistem operasi macOS dan iOS. Nah, untuk pemutar media aplikasi itu sendiri adalah iTunes atau bisa tulisannya itu iTunes. Terus untuk penjelajah web itu biasanya kita pakainya itu Chrome, Google dan sebagainya. Nah, sedangkan Apple sendiri itu mengembangkan aplikasi webnya itu adalah Safari. Dan selain itu pula ada perangkat kreativitas dan produktivitas, yaitu ada eLife dan Word, serta berbagai layanan atau aplikasi operasional itu sendiri, yaitu yang saya sebutkan ini adalah ada Final Cut Pro, Logic Pro, dan Xcode. Selain itu pula untuk layanan daringnya itu sendiri adalah iTunes Store, iOS App Store, dan Mac App Store. Selain itu pula ada Apple Music dan iCloud. Nah, sekian dari presentasi saya. Untuk presentasi selanjutnya itu akan dibawakan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ferdinandus Keduli. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya Renaldi. Menurut Steve Jobs, Apple dinamakan demikian karena kebetulan pada saat itu Steve baru saja kembali dari perkebunan dan dia sedang menjalani diet fruitarian. Menurutnya, penamaan Apple dianggapnya
menyenangkan, bersemangat, dan tidak mengintimidasi. Jadi, penamaan merek Apple pada iPhone itu diambil dari sebuah nama buah, yaitu buah apel. Karena kebetulan pada saat itu pendirinya, yaitu Steve Jobs, baru saja kembali dari perkebunan buah, yaitu buah apel. Dan dia menganggap bahwa buah apel itu menyenangkan, tidak mengintimidasi, dan bersemangat. Sehingga itu cocok untuk penamaan merek iPhone. Sekian dari presentasi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wahyu Kristianto. Terima kasih. Ya, baik, saya Wahyu Kristianto. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Ya, untuk keadaan sekarang, tepatnya pada Januari 2007, Apple memasuki pasar baru, yaitu pasar telepon genggam, dengan memperkenalkan produknya, yaitu iPhone, yang dirilis pada 29 Juni 2007. Kenapa kita sebut dengan produk baru? Karena kita sudah tahu Apple itu awalnya berdirinya tahun 1976 itu berfokus pada perangkat keras, ya, seperti komputer, seperti itu. Jadi dia tidak kemana-mana, melainkan dia berfokus pada komputer, seperti itu. Nah, kemudian untuk diversifikasi produknya, sehingga pada tahun 2007 ini Apple itu mengganti namanya, yang tadinya Apple Komputer Inc. Menjadi Apple Inc. Nah, itu untuk diversifikasi produknya. Kita lihat sejarahnya, kenapa kok bisa ganti seperti itu, ya. Pada tahun 1976 kita tahu ada 3 pendiri Apple. Salah satu adalah Steve Jobs. Kemudian itu sangat luar biasa sekali perkembangannya. Kemudian pada tahun 1980-an, ya, dan puncaknya itu 1984, itu Apple di dalam perusahaannya itu mengalami perpecahan sehingga 2 dari pendirinya itu keluar, seperti itu. Termasuk Steve Jobs juga keluar waktu itu, karena dia tidak bisa bersaing dengan pesaingnya, di mana pesaingnya itu bisa mengeluarkan produk-produk baru komputer itu dengan harga yang wajar gitu, dengan harga yang murah, tetapi Apple itu harganya itu mahal. Nah, kemudian perpecahan di situ, kemudian sistemnya yang sedikit kayak gitu, sehingga Steve Jobs dan juga satu rekannya lagi keluar. Nah, di tahun 97 itu ada pergantian istilahnya di perusahaan tersebut, ya, sehingga Steve Jobs dipanggil kembali. Nah, mau tidak mau Steve Jobs harus bisa istilahnya memperbaiki lah untuk bagaimana Apple itu bisa di ujung istilahnya bisa diterima lagi di masyarakat gitu, tidak mengalami penurunan. Nah, kemudian mulailah di sini Steve Jobs dengan rekan-rekannya itu mengambil alih, ya, kemudian menjadikan istilahnya Apple ini menjadi perusahaan yang luar biasa, sehingga kita tahu saat ini salah satu atau produk terdepan di elektronik atau teknologi, terutama di komputer ataupun laptop gitu, ya, ataupun di telepon gitu, handphone gitu, ya. Apple salah satu produk yang nomor 1 dan menjadi barang yang berharga saat ini, ya, seperti itu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentasi berikutnya, yaitu oleh Zeta Melenor Roal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Milenia Roan. NIM saya 51702113777. Pada tahun 2011, Steve Jobs dinyatakan mengundurkan diri dari perusahaan Apple itu sendiri. Pada tanggal 24 Agustus 2011, Steve Jobs dinyatakan mengundurkan diri dari Apple. Dan tak lama setelah itu, pada tanggal 5 Oktober 2011, Steve Jobs dinyatakan meninggal dunia karena kanker pankreasnya. Karena sebelumnya diketahui Steve Jobs mengajukan cuti dikarenakan alasan kesehatannya yang semakin kian memburuk. Tak hanya kali ini Steve Jobs mengundurkan diri dari perusahaannya. Pada Mei 1985, Steve Jobs mengundurkan diri karena dianggap menjual Macintosh tidak sesuai harapan. Selain itu, perselisihan dengan Shkuly yang menjadi sebagai CEO Apple dituding menjadi salah satu penyebabnya. Setelah keluar dari Apple, Jobs mendirikan perusahaan komputer yang diberikan nama Next Computer.
Kemudian pada tahun 1996, Apple membeli Next Computer dan Steve Jobs masuk kembali dalam perusahaan Apple. Kemudian slide selanjutnya yaitu tak lama setelah menjabat sebagai CEO, pada tahun berikutnya Apple memperkenalkan iPhone 5 dengan layar yang sedikit lebih besar dari versi sebelumnya yaitu iPhone 4S. Walaupun banyak orang yang meragui Tim Cook dalam memimpin Apple setelah ditinggal Steve Jobs, Tim Cook mulai menunjukkan kehebatan dirinya dengan menaikkan harga sahamnya menjadi $768 per lembarnya. Tak hanya itu juga, kehebatan Tim Cook lainnya yang pertama yaitu membangun dan memperbesar layanan musik Apple. Apple Care hanyalah salah satu dari sekian banyak layanan yang ada di Apple. Kemudian yang kedua adalah Cook membuat Apple berkontribusi pada isu sosial. Seperti banyak perusahaan lainnya yang menanggapi tekanan sosial, telah memberi penekanan lebih besar untuk mementingkan perekrutan wanita dan kaum minoritas. Hasilnya, perempuan telah menjadi 37% karyawan baru dalam 12 terakhir. Dan sekarang mewakili 32% dari total keseluruhan jumlah tenaga kerja. Sedangkan kaum minoritasnya sendiri menyumbang sejumlah 27% karyawan baru, meskipun mereka hanya merupakan 22% dari keseluruhan tenaga kerja di Apple. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Firjatullah, NIM 51702111378. Saya akan melanjutkan presentasi dari slide sebelumnya. Di slide kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi Apple di tahun ini atau di tahun 2020 ini. Sebelum kita membahas itu, saya akan membahas dulu apa yang telah iPhone lakukan selama perjalanannya dari 2013 ke 2020 ini ya. Jadi di 2013 itu Tim Cook, pemimpin Apple pada saat itu dan sampai sekarang juga memperkenalkan dua unit iPhone sekaligus, yaitu iPhone 5S dan iPhone 5C. Untuk iPhone 5S itu terkenal dengan fitur sidik jari, sedangkan iPhone 5C itu terkenalnya dengan fiturnya yang warna-warni ya. Kemudian di ajang WWDC di tahun 2014, Tim Cook memperkenalkan dua iPhone sekaligus, yaitu iPhone 6 dan iPhone 6 Plus. Ya, itu. Lalu di WWDC juga selain memperkenalkan dua iPhone ini, Tim Cook nggak berhenti tuh. Dia memperkenalkan jam tangan juga, yaitu Apple Watch sebagai jam tangan pintar dan sistem pembayaran digital yaitu Apple Pay. Lalu bagaimana sih kondisi Apple di 2020 ini? Nah, kondisi Apple di 2020 ini itu sedang goyah ya, karena dari beberapa sumber yang saya baca, iPhone itu kurang sukses di 2020 ini karena timing peluncuran iPhone itu kurang pas ya, istilahnya kurang tepat. Lalu nilai tukar dolar juga mempengaruhi iPhone ini, kesuksesan iPhone di 2020 ini. Lalu suplai produk yang terhambat dan melemahnya ekonomi dan pendapatan iPhone di pasar Cina. Ya, Cina itu mempengaruhi juga loh. Maksudnya sekarang kan kita ketahui produk-produk seperti gawai dan smartphone banyak dari Cina. Nah, sebab itulah iPhone mengalami kendala di 2020 ini. Rendahnya pendapatan di Cina juga terjadi pada lini Mac dan iPad tuh. Jadi nggak iPhone aja, Mac dan iPad juga menurun ya. Jadi di 2020 ini Apple udah mengalami penurunan pendapatan di Cina karena banyaknya produk dari Cina itu sendiri. Lalu ada juga nilai tukar dolar. Selain itu ada tadi timing yang kurang pas ya. Selanjutnya adalah permintaan untuk iPhone baru di negara lain tuh nggak sebesar yang iPhone prediksi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi prediksi iPhone atau Apple di tahun 2020 ini bisa dibilang tidak tepat prediksinya, karena permintaan di negara-negara lain untuk iPhone baru itu tak sebesar prediksi dari iPhone itu sendiri. Jadi kondisi Apple di tahun 2020 ini sedang goyah ya, tidak sebaik
di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan tentang kondisi Apple di 2020 ini dari lini iPhone, Apple Watch maupun MacBook, iPad dan segala macamnya. Slide selanjutnya akan dipresentasikan atau dilanjutkan oleh Muhammad Diva Gifari. Saya Muhammad Diva Gifari dengan NIM 5170211400. Selanjutnya, hambatan Apple. Saat ini, produk dari Cina mungkin menjadi masalah terbesar dari Apple. Tetapi, kurangnya inovasi juga ikut mengambil bagian dari masalah tersebut. Tim Cook mengatakan, masalahnya adalah lebih sedikit pengguna yang menggunakan produk Apple di negara lain. Seperti yang kita ketahui, masyarakat lebih suka menggunakan produk-produk dari Cina, seperti Xiaomi. Masyarakat lebih suka menggunakan produk dari Cina karena produk-produk dari Cina memiliki kualitas yang cukup memadai dengan harga yang cukup rendah daripada Apple. Selanjutnya, Apple tidak kebal dari permasalahan tersebut, kecuali Apple memiliki produk yang dimiliki semua orang. Menurut pengamat Switzer, banyak produk inovasi dari Cina yang menyebabkan masalah kekuatan ekonomi Apple. Akibat dari masalah tersebut, Apple memangkas proyeksi pendapatan kuartal pertama di tahun 2019. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.